Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. semuanya, Bang Zul, Bang Gunawan, saya banget ya Bang ya, biar mudah. Ya. Apa namanya? Kita dari Forum Tanah Air, Pak Adi memang ada undangan untuk menghadiri deklarasi kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kenapa saya ngotot untuk bisa podcast sore ini? Karena perlu diketahui bahwa Forum Tanah Air sebenarnya saya perkenalkan, mungkin Bang Gunawan belum tahu, kalau Bang Zul kemarin dah tahu ya Bang, bahwa kita adalah forum diaspora tadinya yang diparakasai oleh Forum Tanah Air di USA. Kemudian meluas menjadi Forum Tanah Air di seluruh dunia. Berkantor pusat di New York. Dengan ketua kami yaitu Mas Atta Cassandra, sekjen kami adalah Mas Kris Komari. Kemudian ketuanya di Indonesia adalah Mas Joni Handri Cahyono, dan saya sendiri wakil ketuanya Iskundati. Kemudian sekretarisnya Mas Aris Yulianto dari Semarang, kebetulan hari ini tidak bisa bergabung. Kita memiliki jaringan di 5 benua, di 25 negara. Kemudian di Indonesia kita memiliki 37 jaringan di seluruh provinsi di Indonesia dari ke-38 provinsi. Yang belum kita miliki adalah di Provinsi Papua Pegunungan, Bang. Jadi kita satu-satunya belum ada di Papua Pegunungan itu satu. Kemudian kita memiliki jaringan juga di lebih dari 250 kota kabupaten seluruh Indonesia. Jadi jaringan kita melalui WAG karena kita jaraknya jauh-jauh ya Bang. Kita koordinasinya melalui WhatsApp group. Jadi itu yang perlu diketahui, yang tadinya bahwa Forum Tanah Air itu forum gagasan, pemikiran dan ide-ide untuk menyumbangkan pemikiran demi perbaikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya kita satu langkah lebih maju, yaitu kita mengadakan audiensi, karena kita kita mencetuskan FTA, yaitu 10 manifesto politik Forum Tanah Air. Nah, kenapa kita ngotot untuk podcast tentang hasil deklarasi ini, yaitu karena salah satu dari 10 manifesto politik kita itu adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sebetulnya sudah kami godok sudah sekitar 1 tahun lebih, Bang. Jadi 10 manifesto politik tersebut kita godok bersama-sama dengan para tokoh, termasuk buku seluruh. Juga kita undang waktu itu untuk kita mintai pendapat. Kita godok selama kurang lebih 1 tahun sampai kita sosialisasikan saat ini. Jadi itu sudah cukup lama. Mudah-mudahan lebih dulu program FTA, manifesto FTA itu daripada rencana deklarasi ini. Jadi kita sudah mendahului gitu. Makanya kita pengen sekali dengan kesamaan dalam satu visi kita dan misi kita, yaitu memperbaiki Indonesia melalui kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, sedangkan Forum Tanah Air dari tentang kembalinya Undang-Undang Dasar 45 tersebut, kita menginginkan, Bang, tidak tahu apakah itu sesuai dengan konsep yang Bang Zul dan Bang Gunawan lakukan atau tidak, tapi kita ingin adanya amandemen kelima untuk mengamandemen kembali amandemen yang sudah dilakukan. Karena kita ingin mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 itu asli seperti apa adanya. Jadi seperti yang ditetuskan, yang digagas oleh founding father kita. Karena itu demi menghargai hasil karya dari para pendiri bangsa kita, bahwa dia sudah dengan pemikiran, dengan jasanya itu, dengan pemikirannya, dengan jiwa raganya, dengan hartanya, darah bahkan nyawa dia korbankan untuk kemerdekaan Republik ini dengan merangkum ataupun membuat suatu fondasi yang kuat, yaitu
Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Jadi kita tidak ingin menghilangkan apa yang sudah dihasilkan oleh hasil karya dari para pendiri bangsa kita ini. Nah, karena itu kesamaan itulah makanya sekali lagi kita ingin bersama-sama, mungkin ada kesamaan walaupun mungkin ada perbedaan, karena Forum Tanah Air juga mempunyai konsep tersendiri di dalam kembalinya Undang Dasar 45 tersebut. Karena kita tidak mau bahwa tidak ada amandemen, karena hasil dari amandemen 1, 2, 3 dan 4 tersebut kan ada hasil dari undang-undang. Yang ada dari undang-undang yang dihasilkan dari amandemen-amandemen tersebut, Bang. Dan itu menurut Forum Tanah Air kita tidak bisa hilangkan begitu saja hasil undang-undang yang sudah dilahirkan oleh amandemen tersebut. Nah, mudah-mudahan nanti harapan kami juga, karena kita juga mendukung apa yang Bang Zul kawan-kawan lakukan ini, mudah-mudahan suatu saat apabila ada perkembangan selanjutnya ataupun ada pembahasan selanjutnya menuju ke sana, kita mohon kalau bisa Forum Tanah Air itu juga dilibatkan atau diperhitungkan begitu. Nah, saya kira itu dulu pendahuluan saya. Mungkin Mas Doni sebagai ketua ingin menyampaikan. Ya. Saya atas nama Forum Tanah Air berterima kasih telah diundang oleh DPD di Gedung Nusantara 4 dan mengucapkan juga selamat kepada Sul, Bang Nala dan Mas Bulan dan kawan-kawan yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sukses meriah. Sekitar 1.500 peserta yang hadir, penuh heroik, penuh guru besar, penuh aktivis, dan para tokoh yang hadir. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat atas suksesnya acara tersebut. Kami berharap Forum Tanah Air tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi juga ada kelanjutan yang konkret, yang jelas bermanfaat bagi umat dan bangsa ini. Sementara itu dari kami sebagai ketua, saya persilahkan langsung Mbak Iskun untuk pada kawan-kawan atau pertanyaan dari kawan-kawan. Saya tadi mohon maaf, harusnya Mas Doni dulu yang menyambut, tapi karena kisah-kisah jadi agak-agak salah, itu harusnya Mas Doni dulu. Mohon maaf. Mas Doni sudah mengucapkan selamat, tentunya kita semua yang hadir di sini juga mengucapkan selamat atas nama Forum Tanah Air Bang Zul. Nah, saya menganggap bahwa apa yang Bang Zul dan kawan-kawan lakukan hari ini meraih sukses yang sangat luar biasa, sangat luar biasa suksesnya. Jadi mudah-mudahan selanjutnya ke depannya ini bisa menjadi tonggak perjuangan yang baru untuk kita semuanya, tentunya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Nah, menurut Bang Zul, saya ingin mendapatkan satu penjelasan ataupun gambaran apa yang sudah dicapai Bang Zul dan kawan-kawan pada hari ini, pada dari siang hingga sore hari ini. Itu capaian yang sangat luar biasa tersebut tentu mendapatkan apresiasi dari kita semuanya. Kita ingin mendapatkan gambaran langkah apa selanjutnya dari pencapaian yang sudah didapat pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melalui Dr. Gunawan. Pertama tentu saya bersama teman-teman yang bekerja membuat atau merancang acara tadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan tentu saja partisipasi dan doanya bisa ikut hadir langsung menyaksikan peristiwa yang menurut saya cukup bersejarah. Nah, tentu ada kesamaan konsep. Itu tentu kesamaan konsep tentang Undang-Undang Dasar 45 yang lahir 18 Agustus 1945 itu adalah karya agung para pendiri negara ini. Nah, tentu kita dari sepakat, saya membaca bahwa Forum Tanah Air dan kita sama ingin mempertahankan itu. Nah,
kami melihat bahwa amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang terjadi pada tahun 99 sampai 2002 itu banyak hal yang memang menyalahi aturan. Pertama, kami menemukan bahwa perubahan itu tidak pakai naskah akademik. Terus berikutnya adalah bahwa perubahan itu dilakukan berdasar pasal 37 tentang perubahan pada Undang-Undang Dasar kita, tapi tidak digunakan pasal 3 itu tentang perlunya semua Undang-Undang Dasar itu ditetapkan oleh MPR. Atas dasar itu kami dan teman-teman, ada Dr. Gunawan, ada Dr. Iskandar Nursi dan teman-teman yang lain membedah prosesnya. Kami tidak mengurai siapa yang terlibat dan lain-lain. Ibarat pasien yang sudah datang ke instalasi gawat darurat, keadaannya itu ini sudah berubah. Maka kami harus menyelesaikannya. Untuk itu kita harus kembalikan dulu ke posisi normal. Posisi normal adalah posisi saat Undang-Undang Dasar ini dibuat oleh para pendiri negara ini. Pertama tentang prosesnya. Prosesnya sendiri, pakai istilah Dr. Iksan itu amburadul. Amburadul. Banyak hal. Terus kemudian perubahannya itu sendiri menurut kami bukan perubahan sebetulnya, tapi penggantian. Kami menemukan banyak hal perbedaannya. Satu, seolah-olah ini kan dirubah gitu aja. Tapi sebetulnya itu penggantian. Pertama tentang formatnya. Format yang lama itu adalah pembukaan, susunannya itu batang tubuh, penjelasan, aturan tambahan, dan aturan peralihan. Di yang baru itu hanya pembukaan dan batang tubuh. Kemudian berikutnya tentang sistematikanya itu, selain itu adalah tentang bab dan pasal. Di yang lama itu ada 16 bab. Yang baru sebetulnya 15 bab. Tapi disebut 16 bab. Karena bab 4-nya itu kosong. Dalam biasa yang kita lakukan dalam organisasi, kalau pembuatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ini nanti Dr. Gunawan ahli urusan itu. Itu kalau ada bab atau pasal yang dihilangkan, tentu bab atau pasal di bawahnya akan naik ke atas. Sehingga urutannya itu jelas 1, 2, 3, 4 ada isinya semua. Ini enggak. 1, 2, 3, 4 kosong. Terus baru bab 5. Sehingga kalau kita jumlahkan babnya itu sebetulnya bukan 16 tapi 15. Itu yang pertama tentang bab. Tentang pasal itu kan 37 yang lama. Yang baru juga seolah-olah 37, padahal enggak. Kenapa ada pasal yang pakai ayat A, B, C, D gitu. Sehingga jumlahnya 190 lebih pasal itu. Ini yang kami sebut sebagai penggantian. Belum isinya. Isinya nanti Dr. Iksan yang lebih detail, isi apa saja yang menjadi penggantian itu. Tapi yang jelas penggantian itu tidak pakai naskah akademik, kemudian juga dilakukan secara ngawur gitu. Kalau saya ngawur, terus kemudian pembuktian bahwa pasal 3 tidak digunakan itu pada perubahan pertama tahun 99, perubahan kedua 2000, perubahan ketiga 2001 itu memang pasal 3 itu tidak digunakan. Baru digunakan pada perubahan keempat 2002. Nah, makanya perubahan 1, 2, 3 dijadikan satu. Tentang pemakaian pasal 3 itu, tentang penetapan itu. Kami menemukan TAP MPR tanggal 10 Agustus 2002. Pertama sebagai produk hukum, TAP ini tidak pakai nomor. Tidak pakai nomor. Tanggalnya ada, nomornya nggak ada. Terus kemudian yang disebut pemeriksaan amburadul itu kalimatnya. Di ayat A-nya begini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah dirubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini.
Jadi ini untuk memenuhi pasal 3 tadi, jadi empat perubahan dijadikan satu. Ya. Adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Gitu ya, dan diperkuat oleh Dekret Presiden 5 Juli 59, disahkan oleh DPR pada tanggal 22 Juli 59 secara aklamasi ya oleh DPR tanggal 59. 22 Juli 59. Kalimat ini yang disebut Dr. Iksan amburadul. Seolah-olah yang dirubah ini ya sama dengan yang dulu itu kalimatnya gitu adalah yang ditetapkan. Nah, ini satu produk hukum yang menjadi dasar terhadap Undang-Undang Dasar yang sekarang. Atas dasar itulah sebagian teman termasuk saya menganggap kita punya dua Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang de jure yang lama sebetulnya masih ada karena tidak ada produk hukum yang membatalkan. De facto yang baru ini diberlakukan tanpa ada ketetapannya, yang ketetapan tanpa nomor. Itu itu ya apapun katanya tapi itu. Nah, atas dasar itu tadi ada perbedaan tentang istilah amandemen kelima. Kami tidak menggunakan istilah amandemen kelima karena kalau itu kami gunakan berarti kami membenarkan amandemen 1, 2, 3, 4. Padahal sebetulnya disampaikan tadi kan teknisnya kembali kan, kembali. Gitu. Nah, MPR setelah terjadinya penggantian itu menerbitkan satu TAP MPR nomor 1 tahun 2002 untuk mengkaji ulang secara komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar. Itu ada TAP-nya. Artinya perlu proses pengajuan. Atas dasar TAP itu dibuatlah surat keputusan MPR nomor 4 tahun 2003 untuk membentuk Komisi Konstitusi berdasar TAP tadi. Ini untuk internal. Kalau keputusan untuk internal, kalau TAP itu keluar. Hasil dari Komisi Konstitusi yang diketuai oleh Profesor Sri Sumantri itu tidak pernah digunakan hasilnya. Di periode MPR sesudah 2002 itu tidak digunakan lagi. Jadi dianggap tidak perlu itu TAP itu. Gitu. Direduksi sendiri sama mereka. Jadi tidak perlu kaji ulang, tidak perlu lagi itu. Itu kan dihilangkan gitu. Maka dan dasar yang baru ini dijalankan terus. Itu aja. Saya melihat ada perbedaan dari pemakaian istilah amandemen kelima. Kami tidak menggunakan itu karena konsepnya sama. Kembali dulu ke yang lama. Hasil perubahan lewat perubahan 1, 2, 3, 4 yang baik, kalau menurut ini baik, ya kita gunakan, tapi tekniknya adalah adendum sehingga produk aslinya tetap. Itu sementara di saya itu mungkin Dr. Iksan bisa nambahkan. Masalah hasil ini tidak lanjut dari hasil. Tidak lanjut dari hasil ini. Oh ya. Bang Ihsan Nurdin Nursi, mohon maaf karena terlambat kami dari Forum Tanah Air, saya jelaskan lebih dulu sedikit tentang gambaran Forum Tanah Air bahwa kita tadinya forum diaspora, Bang. Jadi didirikan dari Amerika dan sampai sekarang kita masih berkantor pusat di USA. Kita memiliki jaringan di 5 benua, 25 negara, dan 37 provinsi, dan 250 lebih di kota kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, kenapa kita pengen sekali untuk membahas ini karena kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu ada dalam salah satu manifesto politik, 10 manifesto politik dari Forum Tanah Air tersebut. Makanya kita sangat concern tentang ini, maka kami bergabung untuk mendukung ini dan kami ingin mendapatkan gambaran selanjutnya setelah misalnya ini nanti tindak lanjutnya apa, kemudian ketika ini nanti berhasil dan MPR mengadakan sidang umum, terus tindak lanjutnya itu apa, itu kita menginginkan satu gambaran yang lebih jelas. Terima kasih. Saya gunakan 7 referensi yang muncul di Amerika ya, supaya kita tahu bahwa ada problematik besar dalam liberalisme di panggung politik.
pasar bebas di panggung ekonomi, dan individualisme di panggung sosial. Buku pertama tentu bagaimana Chomsky bercerita tentang dunia yang dikooptasi. Itu bisa kita lihat, begitu juga kritik Edward W. Said yang beredar gitu. Nah, buku Chomsky sama buku Edward W. Said ini sesungguhnya menurut saya secara akademik itu mempengaruhi cara berpikirnya Stiglitz. Free Fall, Terjun Bebas, dan The Price of Inequality, 2 buku. Buku itu sesungguhnya menyahuti bagaimana Wall Street diduduki. Wall Street diduduki dari mulai September sampai dengan November, dan hasilnya adalah gambaran bahwa bailout pada 2008 itu cuma memperkaya orang kaya dan tidak menyelesaikan orang miskin. Dalam bahasa yang paling keren digunakan oleh Stiglitz, Amerika mengidap ketimpangan ekonomi dalam kanker stadium 4. Amerika mengidap ketimpangan rasial, kanker stadium 4. Buku Stiglitz memberikan inspirasi ke berbagai perguruan tinggi di Amerika, sehingga mereka mendirikan Inequality Center. 10 universitas ternama mendirikan Inequality Center. Dan hasilnya adalah tulisan Thomas Piketty, The Capital and 21st Century, yang juga bercerita tentang ketimpangan yang dijalankan. Buku Thomas Piketty lebih lanjut dibenarkan oleh Robert J. Gordon, Rise and Fall American Growth, bahwa sesungguhnya Amerika cuma selesai ketika menerapkan apa yang disebut dengan Nixon Shock. Selebihnya Amerika tidak pernah mampu. Buku terakhir, jadi udah 5 buku, tambahan 2 buku terakhir, bukunya Angus Deaton, Despair and Death and the Future Capitalism. Sudah dalam keputusasaan. Sudah dalam kematian sesungguhnya kapitalisme ke model kayak gitu. Dan katanya dia bilang, ini menarik nih, ini The Great Escape-nya itu dari land of inequality. Sehingga saya menyebut welcome to the land of inequality. Tapi tahukah Anda bahwa prinsip-prinsip perekonomian dan politik yang diterapkan oleh mereka dan disebarluaskan berdasarkan National Security Strategy of US 17 September 2002 ditandatangani oleh George Bush, diterapkan kurang lebih 87 negara untuk yang namanya perhitungan cadangan devisa. Dan sistemnya diterapkan 92%. Sistem neoliberalnya. Dalam kajian di buku tadi, 7 buku tadi, sesungguhnya menggambarkan apa yang pernah dinyatakan oleh Bank Dunia. Kacaunya etik dunia, sehingga mereka menyatakan Ethic in Action 2015. Dan World Economic Forum menyebut, mari kita atasi polarisasi sosial. Apa poinnya? Sesungguhnya mereka sedang membohongi diri mereka secara intelektual. Pada sisi mereka mendominasi. Peta pertarungan ini, kalau kita lihat secara akademik, sangat jauh untuk diikuti oleh kalangan intelektual di Indonesia. Saat ini. Sangat jauh. Bahkan bukunya Angus Deaton itu buku 2023. Buku mutakhir. Nah, kalau kita melihatnya dalam kerangka itu, mari kita introspeksi. Kenapa? Karena sejak 82-83, khususnya pada 87, Indonesia menerapkan neoliberal. 82-83 dimulai, 87 lewat yang namanya PAKNOV, Paket November, 88 diterapkan Pakto, sehingga terjadi pendirian bank habis-habisan, 10 tahun kemudian Indonesia dipukul. Karena tadi yang saya bilang, pada tahun 96, pertemuan di Ontario, dan pertemuan di Georgia, Atlanta, pada 97-nya, menyatakan, siapa saja yang mencoba melakukan perlawanan, 2 cara. Kepala negaranya kalau nggak mau, hajar. Masyarakatnya kalau nggak mau, gunakan polisi. Jadi konstruksi berpikirnya bukan hanya ekonomi politik. Konstruksi berpikirnya sudah sampai pada kursif penekanan. Kerangka ini kalau kita ambil ke dalam Undang-Undang Dasar 45, kalau kita ambil, maka sesungguhnya kita tidak boleh berpihak kemanapun. Tadi Nur Hayati Assegaf bagus kalimatnya, tapi dia tidak tajam karena hanya bicara politik luar negeri.
Padahal kalau kita berpikir ekonomi politik luar negeri, jauh lebih dalam dari itu. Kondisi terakhirnya adalah setelah melihat pertemuan BRICS pada Agustus, lalu kemudian ASEAN bikin epicentrum growth, lalu kemudian kita lihat G20 di India, Indonesia memutuskan dalam perspektif nilai tukar bergabung dengan OECD. Itu semua karena prinsip pasal 33 ayat 4. Di amandemen. Tapi kalau mundur ke belakang, itu membuktikan bahwa Soeharto tidak menjalankan pasal 33 ayat 1 dan 3, pasal 27 ayat 2, pasal 23, pasal 31, pasal 32, dan pasal 33, pasal 34. Apa poinnya? Poinnya adalah Undang-Undang Dasar 45 belum pernah dijalankan secara utuh, secara baik dalam perspektif ekonomi politik, baik dalam cerita Soeharto, Soekarno, maupun apalagi di era reformasi. Hasilnya adalah seperti kita lihat. 2004 saya menulis tentang reformasi berubah krisis konstitusi, dan orang sekarang melihat, bahkan Bambang Susatyo yang merasa keren itu secara intelektual, sudah menyebut jalan buntu konstitusi. Tapi ternyata dia tidak punya nyali posisinya. Nah, bagaimana cara memandang kita sekarang? Oke, kita lihat sekarang. Kenapa sampai kayak gitu? Nanti berikan aja satu nomor ke saya, nanti saya deliver makalah saya. Tidak banyak gitu ya, tapi saya ingin membuktikan berbagai hal di situ. Salah satu bukti saya adalah kekacauan berpikir tentang redenominasi. Rp1.000 menjadi Rp1 misalnya. Itu menggambarkan kesalahan berpikir yang amat sangat luar biasa. Dan itu menjadi sahih jika menunjuk Undang-Undang Dasar 2002 pasal 33 ayat 4. Kenapa? Pasal 33 ayat 1 menyatakan disusun, pasal 33 ayat menyatakan perekonomian diselenggarakan. Kalau diselenggarakan, you are event organizer. Tapi kalau disusun tidak. Anda harus membuat perencanaan strategik. Bedanya kayak gitu. Ketika masuk ke dalam kerangka hukum, saya beradu dengan Gayus Lumbun, Saldi Isra, Faisal apa namanya lupa. Kami perang perspektif hukum. Mereka tidak bisa mengelak bahwa sesungguhnya memang problem Undang-Undang Dasar 2002 tinggi. Ketika perang lagi pemikiran di Lemhanas, mereka pun, Jimli Asidiki, beberapa yang lain, lalu kemudian ada Haryono, bekas hakim konstitusi, Susanti, Bivitri Susanti, lalu kemudian ada lagi Teguh, Nikolai Teguh, orangnya Pratikno, gitu ya, saya sendiri, mereka nggak bisa ngejawab. Ketika saya ngebuktikan 3 hal. Paradigmatik yang kacau, tidak ditemukannya inkonsistensi baik pada teori dan konsepsi. Yang paling menarik adalah rumusan-rumusan, diksi-diksi yang dipakai maupun narasi yang dipakai menunjukkan bahwa terjadi penyelundupan dalam konstitusi. Kenapa bisa terjadi penyelundupan? Saya mundur ke belakang. Jimmy Carter menyebut, in majority Muslim country, democracy has win. Itu 2004. Jimmy Carter setelah itu menerbitkan Carter Report untuk menunjuk Indonesia. Itu bukti bahwa Undang-Undang Dasar 2002 itu dalam posisi intervensi habis-habisan. 2 dokumen itu sudah membuktikan. Pertama, itu dimuat dalam International Herald Tribune. Yang kedua, Carter Report. Saya tidak perlu menggunakan bukunya Valingka Sungka yang menulis hasil. Tapi saya gunakan dokumen mereka sendiri. Ini bukti. Sama seperti saya ngebuktikan intervensi Amerika dalam Undang-Undang 10 tahun 67 dan undang-undang yang lain sampai dengan sekarang. Kalau begitu caranya, maka Undang-Undang Dasar 2002 pada hakikatnya sesungguhnya, maaf ya, ibarat perempuan, dia bugil. Dia bugil. Tapi dalam cara materialisme. Kalau balik Undang-Undang 45, no, tidak. Makanya tadi beberapa perempuan menyatakan, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengagungkan perempuan. Konsepnya mengagungkan perempuan. Sebaliknya Undang-Undang Dasar 2002 merendahkan perempuan.
Kalau kita lihat modalnya begitu. Nanti bisa dilihat indikatornya bagaimana relasi pasal 27, pasal 23, pasal 31, pasal 32, 33, dan 34 dalam rumusnya di Undang-Undang 45. Tapi kalau kita balikin ke Undang-Undang 2002, maaf, dengan prinsip yang ada, perempuan bugil. Begitu juga pada lelaki. Makanya saya menyebut pada Daniel Rosier, liberalization is mental disorder. Itu yang disebut oleh Daniel Rosier tadi. Karena Daniel Rosier bertanya, apa yang mesti saya sampaikan lagi? Yang kita mesti sampaikan lagi adalah liberalization is mental disorder. Kalau ini semua kita kembalikan ke dalam Pancasila, rusak kita. Nggak ada yang benar. Lalu liberalization mental disorder, lalu model Pilpres bertentangan sama sila keempat, lalu dalam cara-cara yang lain kita nggak ketemu lagi. Begitu yang namanya sila keempat terlanggar, maka dia akan nabrak pada kemanusiaan. Begitu kemanusiaan kenabrak, sila keempat nabrak kedua, pasti nabrak yang pertama, pasti nabrak yang terakhir. Dan ujungnya nggak akan ada persatuan. Itulah pidato Obama. Ketika melihat perilaku Trump, Obama dalam melihat perilaku Trump di 2020 itu menyebut, I'm ready to be a divided nation. Dia siap untuk menjadi jembatan dari bangsa terbelah. Kalimat Obama ini inkonsisten. Sesungguhnya dengan pidato Obama di Kairo dengan judul New Beginning pada Juni 2009. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, karena Anda bicaranya FCA dan beroperasi sebagai negara, maka saya bawa Anda dalam perspektif internasional. Saya bawa Anda dalam referensi-referensi internasional. Yang saya bilang, maaf, secara akademik saya siap duduk dengan siapapun. Karena saya punya referensi cukup untuk ini. Nah, kalau melihatnya begitu sekarang, kemana arah dunia? Kalau Indonesia, saya langsung lompat saja. Kalau Indonesia tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 2002 dalam hitungan waktu di bawah satu generasi, Indonesia pecah. Oh, ini adalah dalam hitungan di bawah 25 tahun ke bawah, Indonesia akan pecah. Sebenarnya ini kajian kami sekitar, saya bilang kami karena saya, Husnul, Nazaruddin Samsudin, pada tahun sekitar 2010 sudah melihat Indonesia akan pecah. Kenapa Indonesia kita lihat pada 2010 itu akan pecah? Karena lahirnya Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal yang diikuti dengan 3 undang-undang lain yang menyebutkan Indonesia menerima prinsip non-discrimination. Yang dibalik non-discrimination itu sesungguhnya hak indigenous people. Itu kasusnya seperti Indian, seperti aborigin, seperti suku-suku di India. Disingkirkan habis-habisan dengan kekuatan kapital. Itulah Undang-Undang Dasar 2002 yang menghapus Indonesia asli. Indigenous people itu menjadi tidak ada. Nah, saya kira itu tambahannya. Yuk kita diskusi kalau mau, kalau enggak, ya udah. Itu caranya memang nggak ada cara lain. Kita selamatin, ya udah kita pakai Undang-Undang 45. Itu tadi yang disebut beberapa penyampai aspirasi. Saya kira tambahan saya begitu. Terima kasih. Salah tanggung jawab saya bodoh karena saya juga lebih karena kemauan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih, Bang Ishak. Rutin. Kami juga masih belajar. Banyak harus masih belajar dan belajar terus belajar, Bang Ishak. Yang ingin kami tegaskan, kami sampaikan, kami pertanyakan bahwa apa sih tindak lanjut setelah ini? Setelah adanya deklarasi ini, tindak lanjutnya apa? Kemudian juga apabila ternyata nanti ternyata terlaksana benar-benar terlaksana sidang umum MPR dan kemudian kembali ke UUD 45 tersebut disetujui, apa kira-kira langkah selanjutnya dari Bang Ihsanuddin dan kawan-kawan? Ada tindakan yang luar biasa pada hari ini. Kalau dilihat dalam perspektif politik hukum. Ulang, dalam perspektif politik hukum. Yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah adalah political disobedience. Persoalan pokoknya political disobedience terhadap yang mana? Terhadap Undang-Undang Dasar 2002. Padahal dia dilahirkan oleh Undang-Undang Dasar 2002. Apa poinnya? Ada anak lahir haram, ngingetin orang tuanya. Ceritanya begitu. Ulang, ada anak
yang terkadang disebut dari kondisi yang haram, lahir, mengingatkan orang tuanya, kita salah. Mari kita perbaiki. Itu yang saya bilang di permukaan tadi, di acara tadi. Ada dua kesadaran yang harganya mahal. Kesadaran pertama adalah kita sadar ini menyeleweng, ini salah. Dan kesadaran kedua adalah kita mau memperbaiki. Itu mahal harganya. Saya Muslim, itu yang disebut dengan taubatan. Cuma tidak saya sebutin tadi taubatan. Langsung lompat ke semua teman-teman yang bicara tentang jihad. Langkah lanjutnya berarti dalam kerangka politik hukum itu tadi. Dewan Presidium menandatangani. Satu. Yang kedua, anggota-anggota MPR dari DPD akan menindaklanjuti langkah hukum ini, itu berarti tidak akan berhenti sampai di sini. Nah, pertanyaan Anda lebih lanjut. Apakah akan sidang istimewa? Saya sebenarnya punya 3 konsep. Konsep pertama adalah dekret. Tidak mungkin. Karena sudah masuk ke posisi agenda negara 5 tahunan. Konsep kedua, saya sebutnya sebagai resolusi kelembagaan. Anggota DPR dan DPD sendiri yang merasa ini nggak beres nih. Gitu. Ini nggak beres nih posisinya. Ini resolusi kelembagaan. Yang ketiga, yang tadi Husnul sebut. Konvensi ketatanegaraan. Unsur MPR, baik DPR maupun DPD, bekerja sama dengan masyarakat, mendesak melakukan sidang, tetapi dengan cara-cara yang tidak melahirkan political riots. Tidak melahirkan political riots. Itu yang disebut oleh Ketua DPD sebagai, mari kita laksanakan dengan cara santun. Tetapi pidato penutupnya tadi, itu lain kalau Anda pahami itu. Pidato penutupnya tadi, itu lain. Baca ke depannya itu lain. Gitu. Jadi silakan baca pidato penutupnya tadi, kemana kira-kira arahnya dalam konstruksi politik hukum tadi. Itu tambahan saya. Mungkin ada yang bertanya, yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gun Dr. Ihsanuddin Musi. Saya Muhammad Herwan dari FTA Riau. Dari mana? FTA Riau. Riau. Presidium. Unri-nya atau bukan? Anda dari Unri, bukan? Ya, alumni Unri. Fakultasnya apa? Ekonomi. Ekonomi apa? Akuntansi. Oh iya, saya biasa bicara di ekonomi pembangunan di Unri. Jadi dalam konferensi internasional Unri berkali-kali narasumbernya saya. Dan yang saya hadapi Unri mengundang Korea, mengundang Jepang, mengundang Singapura, mengundang Malaysia. Lawannya Ihsanuddin Nursi. Jadi saya kira. Kebetulan ini ada perwakilan dari Manado, ada dari. Oh ya, alhamdulillah. Dari Forum Tanah Air. Oke. Ya. Kita seperti kan sudah sangat paham, sudah sangat sepakat ya apa tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Zul kemudian Pak Dr. Ihsan. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan FTA sendiri maupun di forum-forum kami, itu kan semua sudah terungkap bahwa kita Indonesia saat ini kan sudah sangat jauh dari cita-cita dan tujuan berbangsa bernegara sebagaimana tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pun demikian dengan tujuan reformasi di tahun 98. Karena itu kebersamaan dan bersatunya beberapa komponen-komponen untuk kembali ke UUD 45 sebenarnya juga untuk memperbaiki apa-apa yang tadi sudah terungkap. Nah, persoalannya kan di rezim saat ini untuk melakukan perubahan-perubahan itu sepertinya kan masih sangat sulit. Belajar dari sejarah-sejarah yang ada, perubahan-perubahan fundamental itu selalu dengan gerakan-gerakan yang di luar kebiasaan, di luar yang extraordinary. Nah, kalau kita belajar Indonesia saja misalnya kan, dari Orla ke Orba itu ada gerakan people power-nya. Demikian juga kita lihat terakhir itu 98. Upaya-upaya ke arah sana sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali rakyat yang menuntut untuk segera melakukan people power supaya perubahan di Indonesia ini cepat. Tetapi persoalannya kan
situasinya sangat berbeda. Saya tidak mau masuk ke arah sana, tetapi kita kembali ke aksi yang tadi dilakukan atau langkah yang tadi dilakukan. Kemarin tanggal 7 sudah ada deklarasi gerakan kembali ke UUD 1945. Hari ini DPD memfasilitasi penerimaan aspirasi untuk kembali ke UUD 45. Nah, kami ingin menegaskan lagi atau mempertanyakan kembali secara lebih tegas. Yang pertama, FTA itu telah menyampaikan manifesto politik FTA ke DPD yang juga dihadiri, yang langsung diterima oleh ketua. Ya, Bang Ihsanul Nah, ada. ya, makanya pertanyaan pertama kami adalah bagaimana tindak lanjut manifesto politik FTA yang telah diserahkan kepada DPD tersebut? Apakah hanya didiamkan saja atau ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh DPD sendiri? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, terkait dengan tujuan kita untuk kembali ke UUD 45, formatnya seperti apa? Tadi disebutkan bahwa DPD sendiri sudah melakukan terobosan yang sangat luar biasa. DPD dilahirkan oleh UUD yang kita sepakat itu adalah UUD yang salah, UUD yang palsu. DPD dilahirkan oleh ibu yang katakanlah secara haram, tetapi mengingatkan orang tuanya. Nah, kalau kita ingin kembali ke naskah aslinya itu juga tidak mungkin, karena rasanya kan sangat tidak mungkin, karena kelembagaan undang-undang yang dilahirkan pasca itu sudah banyak. DPD lahir, MK lahir, dan lain sebagainya. Nah, ini yang seperti apa? Nah, kita menyebutnya dengan adendum. Tetapi adendum yang seperti apa? Apakah ini sudah dirumuskan? Kalau tidak, nanti kembali ada titipan-titipan, ada masuk angin lah, katakanlah demikian. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga terkait dengan mekanisme untuk kembali. Tadi disebutkan alternatifnya sidang istimewa. Kemudian ada resolusi kelembagaan. Ada konvensi yang tadi ditawarkan atau disampaikan oleh Ibu Kusnul ya. Nah, kalau di FTA sendiri, bahkan kemarin juga di tanggal 7, kita sepakat bahwa jangan sampai terjadi dekret. Kalau terjadi dekret, ini akan sangat berbahaya untuk Indonesia saat ini. Saya juga menyampaikan pemikiran, apakah dimungkinkan kalau misalnya ada kebuntuan itu dengan melakukan referendum? Nah, 3 hal ini yang ingin kami dapatkan konfirmasi. Terima kasih. Saya jawab yang referendum ya. We are really stupid if we will referendum. Really stupid. Why? 1. IQ rata-rata masyarakat kita 94. 2. Literasi kita terendah. 3. Tidak melek konstitusi. Ada contoh yang paling nyata. Referendum tim-tim. Jadi kalau kita bicara referendum, no. Saya Ihsanuddin Nursi menyatakan saya adalah bangsa yang paling bodoh. Itu karenanya kemarin dicabut referendum. Karenanya dicabut. Oke, yang pertama. Yang kedua, masukan Anda. Saya tidak paham tentang mekanisme di DPD. Karena saya bertemu dengan DPD dalam satu gagas. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu makanya saya berkali-kali menyebut, buka rekam jejak Ihsanuddin Nursi tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi soal FTA masuk, silahkan tanyakan ke mereka. Oke, itu jawabannya. Berikutnya, kalau soal, apa lagi tadi yang kedua? Yang kedua apa tadi? Format kembalinya itu seperti apa? Adendumnya itu. Kalau kemurninya kan Oke. undang-undang sudah lahir kan banyak sekali. Tegas sekali saya bilang tadi bahwa kita kembali dengan memuat
semangat reformasi. Ada pembatasan masa jabatan presiden. Tegas sekali saya bilang. Saya orang keuangan. Tepatnya orang perbankan. Yang mengetahui dan mempraktekkan serta mencegah apa yang disebut dengan affiliated party. Pihak-pihak yang terafiliasi. Itu karenanya ketika kita bicara KKN, saya orang pertama yang menyatakan pentingnya membatasi KKN. Kiri kanan, 2 generasi. Atas bawah, 2 generasi. Itu pentingnya bagaimana sesungguhnya mengatasi manipulasi di MPR. Andai kata terjadi manipolitik. Buka kartu nih, saya kasih tahu aja sama Anda nih. Masih ada beberapa bahasan lain. Nah, apa relasinya dengan tanggal 7 kemarin? Saya nggak mau menggunakan bahasa saya, silakan Jul menggunakan bahasa Jul gitu. Tapi buat saya, DPD tidak sedang memfasilitasi. Kami keliling lebih dari 10 universitas di negeri ini. Kami keliling ketemu dengan tokoh-tokoh profesional. Kami keliling ketemu dengan yang namanya organisasi-organisasi agama. Jadi kami dalam posisi tepatnya mengajak seluruh pihak menyadari dulu, melek dulu konstitusi, dan kemudian mengajaknya kembali. Itu kalimat saya tadi, sadar salah dan sadar ingin kembali. Kalimat sepotong itu, tapi itu bualem. Gitu loh. Nah, sekarang apa yang dia amandemen? Oh, berarti Anda tidak punya naskah akademik yang dibikin oleh DPD. Silakan ambil naskah akademiknya. Ada kok naskah akademiknya. Ya, satu. Yang kedua, khusus berkaitan dengan my personal competence. Saya bicara tentang utusan golongan. Yang sudah saya rancang, itu sejak saya menjadi, let's say, I'm a politician. Saya politis. Di hadapan para jenderal, saksi hidupnya adalah Zulkifli Komeh. Saya menyebut konsep gua ditolak oleh yang namanya beberapa jenderal. Dan saya kemudian tersenyum dengan sinis. Saya orang yang di bawah usia 40 tembus ke Cilangkap, tembus ke beberapa tempat elit untuk menyampaikan gagasan. Dan gagasan itu ditolak oleh mereka. Sekarang saya nyatakan pada Anda, amandemen dalam konstruksi MPR sebagai lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat yang terdiri atas, saya gabung pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1, yang terdiri atas DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Sesungguhnya, secara akademik, saya siap duduk bertukar pikiran dengan siapapun. Karena konsepnya akademik, bukan konsep politik. Saya ulang, konsepnya, dan saya nggak ngelihat teman-teman itu bicaranya akademik. Teman-teman sekalian, mungkin Anda baru kenal saya, nggak apa-apa, bagus. Di panggung politik, saya bermain dengan pendekatan 2 hal. Filsafat dan akademik. Jadi saya tidak pernah keluar main-main politik praktis. No. Lo nggak bisa nego sama gue. Dan dalam sejarah saya berpolitik hingga hari ini, nggak ada cerita negosiasi materi. Asal Anda tahu, perilaku saya kayak gini, itu mengorbankan banyak hal, termasuk ancaman nyawa. Termasuk ancaman, maaf, bagaimana saya harus menghadapi kondisi-kondisi yang terkadang mengganggu fisik. Nah, dalam cerita seperti ini, pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan, memang pantas pendekatan yang akademik dan filosofis. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan sikap kita. Karena dengan mempertanggungjawabkan itu berarti kita, istilah saya tadi di atas. Kenapa sampai saya tulis demikian rupa? Berkat rahmat Allah. Bahkan saya mulai dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Tadi kan saya mengajak itu semua tuh. Tanggalin semua kepentingan. Karena kita bicara sesuatu yang lebih besar. Gitu. Kalau Anda ambil tuh. Kalau Anda memahaminya. Bahkan ketika saya mengutip tentang hikmah. Kalau di hadapan ulama, saya belajarin tuh kata-kata hikmah. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Gua belajarin tuh. Ini loh, hikmah tuh begini. Dalam konsep gua. Ayo, konsep lo apa? Pengertian hikmah. Nah, jadi soal tanggal 7, go ahead. Soal amandemen,
Anda adendum, silahkan sudah ada naskah akademik. Lalu yang ketiga tadi, putusan masing-masing sudah saya jawab. Saya kira gitu jawaban saya. Yang pertama malah belum dijawab. Tentang manifesto yang sudah ditulis. Yang sudah masuk ke Iya, DPD. oke, jadi gini. Manifesto dari FDA itu bukan satu-satunya. Memang kami sudah melakukan langkah DPD di dalam hal ini. Secara kelembagaan sudah melakukan langkah lewat keputusan paripurna 14 Juli 2023 dibacakan di sidang MPR tanggal 16 Agustus. Nah, kita tidak mungkin kembali dulu, balik nol lagi karena perjalanan udah panjang. Termasuk juga ada satu kelompok yang menginginkan membedah tentang 5 proposal kenegaraan dari DPD itu. Kami katakan pada mereka bahwa Chris Olivier and Sophie Lloyd, two famous female guitarists. jadi kami sudah katakan nama lembaga itu bahwa nanti akan kita bahas setelah kita kembali karena prosesnya masih panjang. Kalau kita balik dulu terus kemudian apa yang sudah kami hasilkan sudah dibacakan di MPR terus dimintakan lagi karena ada usulan-usulan lain itu kan jadi mubadir gitu. Jadi yang dikatakan tentang apa ini manifesto bukan berarti tidak kami tetap akan kita bahas. Kalau perlu menjelang kita kembali kan masih banyak waktu. Kami mengundang juga untuk mendiskusikan karena memang ada titik kesamaan tapi juga ada perbedaan. Tapi perbedaan itu hanya karena belum pernah berkomunikasi. Itu aja masalahnya. Karena saya lihat yang saya tangkap ini FDA ini kan tidak terlibat langsung dalam proses perubahan itu gitu. Hanya mendapat info kemudian dibahas. Dan saya kebetulan kan ikut dalam diskusi yang terakhir itu yang di ini. Saya menangkap kesan itu. Tapi saya tidak menyalahkan karena tidak hanya teman-teman di FDA yang mengalami itu, tapi termasuk juga yang tanggal 7 itu. Kami sudah ngajak mereka untuk sudahlah gabung dulu, nanti kita bareng-bareng gitu. Tiba-tiba ya mereka jalan, ya silahkan aja itu hak masing-masing kelompok dan mereka mengatakan deklarasi kembali ke Undang-Undang 45. Ya tentu kami tidak ikut dulu karena itu sudah kami lakukan jauh sebelumnya untuk deklarasi untuk kembali itu kan sudah menjadi putusan lembaga. Itu anunya salah satu yang bisa menjawab. Jadi tentang apa tadi manifesto tetap kami ingin sebetulnya diundang lagi gitu dalam diskusi dengan pihak FDA untuk menyamakan persepsi karena ini persoalan kita bersama. Bukan persoalan kami di DPD, bukan persoalan FDA, tapi persoalan seluruh bangsa. Gitu, itu. Justru mungkin ini ya Pak, kita meminta kebalikannya. DPD yang mengundang ITE sehingga mungkin lebih. Oh iya, itu kami pasti akan membuka. Itu cuma masalah teknik, bagaimana kita berdiskusi. Itu tadi ada satu lembaga ya yang kebetulan ada irisan dengan Pak Tri Sutrisno, ya ada irisan, kemudian bahkan ya maaf tanda petik mengancam gitu. Ini akan berkait loh dengan kehadiran Pak Tri di forum tanggal 10 gitu. Nah, tentu saja menyayangkan dan bahkan Pak Tri sendiri menyayangkan kenapa harus ada ungkapan seperti itu gitu. Bahwa Pak Tri mengatakan saya bukan milik satu organisasi, saya milik bangsa, saya akan tetap hadir. Itu yang kita lihat tadi, kehadiran Pak Tri dalam posisi beliau sebagai bapak bangsa, kalau saya sebut, kebetulan saya pagi tadi yang menjemput, dan Bang Iksan termasuk orang yang terlibat ketika Pak Tri memutuskan saya akan hadir, saya akan memimpin. Itu Pak Tri sendiri, bukan kami minta Pak Tri, apakah Pak Tri bersedia menjadi pemimpin, bukan begitu. Pak Tri sendiri yang mengambil inisiatif, begitu ya Bang Iksan ya? Udah pergi. Itu
Begitu yang disampaikan Pak Presiden. Kalau gitu saya yang akan memimpin aspirasi ini gitu. Jadi ini menarik sebetulnya. Makanya saya nggak tahu nanti apakah undangan dari DPD institusional atau pribadi, karena kebetulan saya diminta jadi staf ahli di ketua DPD. Saya nanti minta wewenang untuk mengundang. Tapi yang jelas saya pribadi berharap kita harus punya titik temu. Saya senang FTA ini kan sudah nggak mungkin saya akan melakukan apa yang sudah dilakukan FTA gitu loh. Merambah sekian provinsi, sekian ini kan nggak mungkin. Itu kan itu hal yang harus saya pribadi apresiasi gitu. Ya, kenapa potensi ini enggak kita manfaatkan bareng-bareng gitu loh. Itu pribadi. Karena saya pribadi itu bergelut dengan dunia konstitusi ini sendirian. Bahkan waktu 2019 saya melaporkan penipuan Undang-Undang Dasar yang saya sebut palsu, karena memang saya sebagai orang komunikasi pemasaran, saya dulu selain dokter juga belajar ilmu komunikasi pemasaran. Ini ada dua produk yang beda ini. Produk yang datang terakhir namanya mirip atau sama itu berarti tiruan. Kalau bahasa anak muda sekarang KW, gitu kan? Nah saya lihat loh, bener kan? Ternyata yang KW ini tidak sama dengan ini gitu. Yang tadi saya sebut 16 bab, 37 pasal. Saya laporkan ke Barreskrim. Gitu, sebagai pemalsuan dokumen negara. Saya cuma diklarifikasi, tidak diproses. Proses acara perdatanya saya masukkan, malah ini diproses duluan. Gitu. Hingga sendirian saya menggugat sendirian, 18 institusi yang saya gugat. Karena apa? Pemalsuan itu bisa diproses, punya batas waktu 12 tahun. Tapi menggunakan barang palsu itu masih bisa diproses. Gitu. Makanya saya menggugat yang menggunakan. Yang menggunakan 18 institusi. Presiden, MPR, itu yang saya gugat sendirian. Dan alhamdulillah saya bisa, gugatan saya itu dibanding, saya diberi kesempatan banding. NU lagi, jadi tidak bisa diputuskan. Saya bawa kasasi dan sekarang masih di Mahkamah Agung. Pribadi, kebetulan saya ketemu ketua DPD, kita diskusi ini. Cocok, ya sudah. Sama juga ini harapan saya, kalau FTA nanti bisa ketemu, karena saya lihat ada manifesto politik, saya sudah nanggung nih, istilahnya. Iya, saya nanggung ini. Jadi dokter juga tidak bisa praktek lagi, ya kan? Ya saya anggap aja ini pasien namanya Ibu Pertiwi sakit keras gitu kan. Nah saya dapat tim dokter dari luar negeri gitu kan. Ya sudah saya itu kira-kira ya. Tambahan saja dari saya dan buat teman-teman. Jadi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini sudah banyak yang melakukan. Cuman terobosan-terobosannya itu berbeda-beda. Yang paling menarik terobosan dari Bang Zul ini karena dia berani ke ranah hukum. Kalau yang dulu kan ini kan ya Bang Zul ada kan gengnya Bang Wiho itu yang kita acara. Itu juga kembali ke Undang-Undang 45 udah lengkap dia siapkan dengan adendumnya apa yang dirubah. Jadi udah banyak sebenarnya ini. Bukan FTA kan baru 3 tahun. Ini udah terjadi tahun 2000, tahun 90-an tuh udah ada. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tuh udah banyak gerakan-gerakan itu. Tahun 2000-an awal tuh udah itu udah banyak ya. Tapi yang paling fenomenal ini ada yang dilakukan oleh Dr. Zul. Karena kondisinya kemungkinan kebetulan memang udah parah ya. Akibat dari udah kelihatan parahnya gitu. Kalau yang tahun 2000 Produk-produknya awal tuh ya 2010 ke sini tuh belum kelihatan parahnya. Nah, ini fenomenal. Saya tadi malah menggarisbawahi yang dari Riau tentang people power. Sebetulnya terjadi hari ini itu people power. People power. Cuman tidak di jalanan, powernya dibawa ke dalam gedung. Iya. Itu sebetulnya. Cuman kipernya belum benar-benar power gitu aja. Makanya itu keterlibatan FTA. Saya berharap keterlibatan FTA ini lebih maksimal. Iya. Insya Allah. Gitu. Karena jaringannya udah ada. Banyak. Setiap daerah ada. Ya Di people power ya DKI kita. DKI-nya aja udah 100 sampai 200 Iya. anggotanya. People power tadi sebetulnya. Gitu loh. People power yang menekan MPR dan kebetulan memang
Memang Kalau mungkin DPD ya nanti begitu gitu. jalannya gini, nanti SPA akan bikin surat ditujukan kepada Ketua MPR ya sebagai forum tanah air menyetujui apa yang telah digagas oleh DPD. audiensi dengan MPR. Ya, Cuman tapi belum kan terlaksana. udah belum ganti Aku udah ketemu sama Nah, Bamsud, jadi udah kalau janji ini ya. langsung surat janji aja, ini ya. surat langsung Jadi, ke konferensi pers. nanti